Halo semua, apa kabarnya? Kembali lagi bareng saya masih di channel yang sama seperti kemarin. Kali ini akan membahas sebuah film horor berjudul Talk to Me 2022. Mengisahkan sekelompok remaja asal negeri kanguru Australia yang menemukan cara manggil arwah dengan media tangan ajaib tapi itu palsu. Awalnya permainan lancar, bikin happy, menyenangkan, akan tetapi justru hal itu berubah jadi mimpi buruk yang tidak bisa mereka kendalikan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jika kalian berkenan dan suka dengan channel ini, silahkan subrek dan jangan lupa pesan dan kesannya tinggalkan di kolom komentar. Oke, nggak usah banyak cincong di awal, langsung ke alur ceritanya. Film diawali dari suasana pesta. Nampak seorang pemuda bernama Choli berjalan tergesa-gesa dengan penuh kepanikan mencari keberadaan adiknya. Di tengah keramaian pesta diketahui si adik mengurung diri di kamar. Choli yang merasa khawatir, ia langsung mendobrak pintu. Akan tetapi entah jin dari mana yang merasuki si adik, tiba-tiba ia menyerang Choli dari belakang, membuat suasana pesta seketika jadi mencekam. You can hurt a lot of people. I should take her out, but just about what you gonna do? Di lain tempat, cerita beralih kepada seorang remaja bernama Mia yang masih berduka atas kematian emaknya, yang karena sebulan terakhir ini hubungan dengan sang ayah sedang tidak baik-baik saja. Dalam kesehariannya, Mia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sahabatnya. Sampai di suatu hari, Mia yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, dengan senang hati ketika diminta bantuan oleh sang sahabat untuk menjemput adiknya yang bernama Ruli dari sekolah. Okay, now? Riley, lift anyone? Nah, Mom's gonna get you soon. Thanks, though. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Mia dan Ruli yang lagi asik bernyanyi, mereka melihat seekor kanguru yang tergeletak di tengah jalan. Lalu Mia berhenti sejenak untuk mengeceknya, akan tetapi dia nampak ragu, wajahnya tegang seolah ada sesuatu yang membuatnya ogah menolong. Setelah beberapa saat berdiri diam, Mia memutuskan kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan, membiarkan kanguru malang tersebut. You can't leave it like this. Another car will come. Sampailah mereka di rumah. Ini adalah jadi kakak si Ruli yang hobinya nonton channel satpam film horor sambil rebahan. Di rumah ini mereka sering seru-seruan bareng, kadang sampai ketawa ngak-ngak ngobrolin tentang masalah, ya apalagi kalau bukan masalah gebetan. Hubungan Mia sama mereka bukan hanya sekedar sahabat, tapi lebih bagian dari keluarga. Makan di situ, tidur di situ, nyaduk pun di situ juga. Mia ngerasa rumah ini tempat paling nyaman buat dia sekarang semenjak ditinggal ibunya. Thanks for picking up me. Thanks for ignoring my calls. Bosan dengan dablingan ngalir ngidul yang tak jelas arahnya kemana, lalu mereka mulai ngebahas ke hal yang lebih serius. Jadi membuka topik pembicaraan di mana ada suatu permainan yang sedang tren di kalangan teman-temannya, yaitu sebuah permainan yang menurutnya aneh tapi itu nyata. Yang katanya siapapun yang ikut permainan ini bisa merasakan sensasi yang luar biasa dan sekaligus bisa terhubung dan berkomunikasi dengan roh dari alam lain. Mendengar cerita itu, Mia jadi penasaran dan ingin melihatnya. To see if it's real. Not tonight, Mia. Awalnya Jed enggan menuruti keinginan Mia. Di samping merasa ragu, ia juga belum pernah sama sekali mencoba karena merasa takut oleh permainan itu. Akan tetapi demi menghibur rasa sedih seorang sahabat yang baru ditinggal mati emaknya, Jed sepakat tengah malam nanti siap pergi bersama. Sementara itu sambil menunggu waktu, Mia menghampiri Ruli di ruang tamu yang sedang sibuk dengan PR sekolahnya. Yes, Riley, thank you. Singkat cerita, malam pun poek. Setelah berhasil mendapatkan izin dari ibunya dengan alasan hanya mau nongkrong di taman kota, padahal itu bohong, Jed diam-diam bersiap pergi. Didorong oleh rasa penasaran yang tinggi, Mia, Jed dan Ruli yang sudah menunggu di luar rumah pun bersiap berangkat. Awalnya si Ruli sempat ditelarang ikut, tapi dia bersikeras dan pada akhirnya mereka bertiga tetap berangkat menuju pesta saat itu juga. Swear it's fake. I don't know. 1,000% true. How would Haley think that? I swear. Pregnant.
Only an hour late. Sampailah mereka di rumah si Josh yang ternyata ia juga salah satu panitia acara permainan ini. Terlihat para tamu sudah banyak yang datang dan saling menyapa seolah mereka sudah terbiasa berkumpul. Tapi lain dengan Mia, ia nampak canggung berada di tengah kelompok ini. Meskipun begitu, perasaan tersebut tak membuatnya merasa kecil hati, lalu Jed menghampiri untuk mengajak gabung. Tak lama kemudian muncul juga si Daniel yang baru datang, membuat Mia tambah semangat untuk melihat bagaimana pesta ini akan berjalan. Let's do this! Sampailah pada titik permainan ini akan segera dimulai. Awalnya si Josh yang dijadwalkan menjadi orang pertama seperti biasanya, namun salah satu teman mereka protes menginginkan suasana yang baru dan berbeda. Melihat situasi ini, Mia pun menawarkan diri sebagai relawan pertama untuk memulai. Selain bentuk menunjukkan keberanian, hal ini juga menjadi cara Mia memperkenalkan diri melalui pesta permainan misterius ini. Yeah. Sit down, Mia. Light the candle to open the door. What happens after 90 seconds? Okay, Mia. And if you die while they're in you, Setelah Josh memastikan Mia sudah terikat kencang, si Alay sang pemandu ritual berdiri di sampingnya dengan hanya bisikan kalimat sakral yang harus diucapkan dan sebuah replika tangan hasil karya bapak si Samsul seketika penampakan muncul, membuat Mia kaget dibuat dia. Akan tetapi lain dengan teman-temannya, alih-alih ketakutan mereka justru tertawa ngak-ngak sambil mengabadikan momen ini dan langsung mengunggahnya ke media TokTok. Different every time. What's that? I don't know, man. Stop. No, you didn't do it. Karena ini baru saja awal permainan, oleh semua yang hadir masih dianggap terasa seperti candaan. Namun suasana berubah drastis saat Mia mengucapkan kalimat kedua, I let you win, atau dalam bahasa Sunda, menggak kelebet. Sekejap kemudian semua terjadi begitu cepat. Makhluk tadi yang hanya menampakkan diri dari balik kegelapan, kini benar-benar masuk dan inilah Mia yang lagi kesurupan langsung minta urut cerutu dan kopi hitam. I let you in. not you there. Permainan ini benar-benar menguji nyali dan sangat menantang. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu aturan dalam permainan hanya 90 detik saja, tidak boleh lebih. Karena permainan kali ini terlihat di stopwatch menunjukkan waktu sudah hampir habis. Josh yang bertugas melepas replika tangan segera bergerak cepat. Tapi siapa sangka makhluk astral yang hadir dan merasuki tubuh Mia ini bukanlah dari kalangan biasa. Sehingga inilah yang terjadi. You'll split you pretty boy. Di tengah suasana menegangkan, pada akhirnya mereka berhasil menarik tangan palsu dari genggaman Mia, walaupun waktu hampir saja melebihi 90 detik. Setelah tubuhnya ambruk, Mia kembali sadar tapi lelembutannya masih belum kumpul semua. Sejenak mereka terdiam, lalu Mia tersenyum samar dan berkata, "Amazing, I like it." Suasana pun perlahan kembali normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Bahkan malam ini dipuji sebagai pesta terbaik dibandingkan sebelumnya. Amazing. Sering berjalannya waktu, mereka pun sudah kembali ke rumah. Nampak si Ruli yang ternyata tipe laki-laki penakut. Ia ingin tidur di kamar Jed kakaknya. Karena permintaan ditolak, akhirnya si Ruli menghampiri kamar Mia. Di sini mereka tak hanya bercerita tentang momen horor permainan tadi, tapi juga Mia curhat tentang masalah keluarganya. Asik mendengar cerita, si Ruli terlihat sudah bobok lelap dengan HP yang masih nyala di tangannya. What did the hand feel like? Di keesokan harinya selepas pulang sekolah, mereka yang ketagihan permainan semalam kembali menemui si Alay. Jed menyampaikan bahwa Daniel pacarnya ingin juga mencoba permainan sensasi kerasukan. Mendengar hal itu, Alay dengan senang hati setuju. Namun karena rumah Josh masih berantakan oleh aksi semalam, Alay meminta untuk permainan kali ini diadakan di rumah Jed. Setelah berpikir sebentar, akhirnya Jed setuju untuk kembali berkumpul di permainan malam nanti. You busy tonight? You want to jog on?
Singkat waktu di rumah, kita akan diperkenalkan kepada sosok Ceromlah, ibunya si Jade. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang wanita karir yang hebat, tetapi juga sebagai ibu yang tegas, lugas, teliti, dan juga cerewet. Sikapnya berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Hal ini terlihat saat ia hendak berangkat kerja dengan nada serius menyampaikan kepada si Jade dan teman-temannya bahwa selama ia pergi bekerja, mereka harus jaga sikap dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di rumah ini. Why does your mum have to know what if was? Shut the door, Mom. I'm leaving it open. Setelah Ceromlah berangkat kerja, mereka pun berkumpul di ruang tamu. Terlihat juga si Alay dan si Josh baru datang di sana. Dan sampailah kini ke waktu yang sangat ditunggu-tunggu, di mana Daniel yang sudah datang sedari tadi sangat bersemangat untuk memulai. Sementara itu, teman yang lain akan berfokus merekam di setiap detik momen permainan ini. Seperti biasa, sambil menggenggam replika tangan dan mengucapkan kalimat sakral hadir karuhun, dalam hitungan detik si Daniel langsung hilang kesadarannya. Oh, no, I didn't buy it. Friend gave it to a friend? They fucking stop it. Entah roh siapa dan datangnya dari mana, tapi yang jelas roh yang merasuki Daniel ini lain daripada yang lain. Ia terlihat jauh lebih agresif, mupeng, dan merangseng. Saat tubuh Daniel tersungkur ke lantai, seekor anjing mendekatinya. Dan apa yang terjadi setelah itu benar-benar terlihat di luar nalar. Karena Jade merasa jijik dengan pemandangan ini, tanpa pikir panjang ia buru-buru menarik Daniel dari genggaman replika tangan palsu tersebut. Yeah, nah. Daniel. Delete it. You up for it? Get your thought dog out and no cameras. Alih-alih kapok dengan pemandangan membagongkan tadi, setelah si anjing dikeluarkan, mereka malah terus-menerus memainkan permainan ini berulang-ulang. Seakan sudah menjadi candu yang melekat erat di kepala. Begitu pula dengan si Mia, dia terlihat sangat ngeplay menjiwai setiap detik permainannya. Dan sampai akhirnya pesta ini ditutup oleh si Josh yang nampak sudah kelelahan, tapi terlihat mereka sangat enjoy dibuatnya. Jen dan si Ruli yang sedari tadi cuma jadi penonton sekaligus tukang rekam, mereka berdua mulai gatal pengen juga nyobain permainan ini. Baru aja bilang mau ikut, Jen melarang dengan alasan mereka masih di bawah umur. Sempat terjadi perdebatan kecil, tapi begitu Jen meninggalkan ruangan karena merasa kesal, Ruli yang kekeh ingin mencoba memohon ke si Mia, walaupun hanya 50 detik saja. Mia awalnya ragu, tapi akhirnya si Ruli yang ngeyel tetap melakukannya juga. You're all right, kiddo. Hitungan detik dimulai, terlihat Ruli sudah menunjukkan perubahan. Ini tandanya ada roh yang telah merasuki tubuhnya. Ia menatap Mia dengan tajam sambil mengoceh. Sementara itu di sisi lain detik waktu terus berjalan dan hampir finish. Namun Mia yang menyadari bahwa roh yang masuk ini adalah ibunya, justru ia terbuai dalam suasana ocehan. Hingga tiba-tiba semua berubah mencekam. Ruli menjadi beringas, bertindak di luar dugaan, menciptakan kepanikan dan kekacauan di ruangan ini. That's 50 seconds. Oh my god. Atas kejadian yang mengerikan tadi, Ruli kini sudah berada di rumah sakit. Tubuhnya terbaring lemah, masih tak sadarkan diri. Sementara itu, Mia yang sudah kembali ke rumah terus dihantui rasa bersalah. Ia pun menyempatkan waktu untuk menjenguk Ruli, tapi sayang kehadirannya justru disambut dingin oleh Ceromlah dan terus-menerus menyalahkan Mia penyebab atas semua yang terjadi menimpa anaknya. Didn't hurt him. Go on. Now. No, Jade, I'm so sorry.
Dari sinilah Mia mulai merasakan tekanan batin yang amat mendalam membuat dirinya semakin kacau balau. Di satu sisi ia ingin menyelamatkan Ruli yang menurutnya telah terperangkap di alam roh. Di sisi lain ia terus menggunakan replika tangan tersebut untuk berkomunikasi dengan sosok penampakan menyerupai ibunya yang kerap memberikan bisikan-bisikan yang ia yakini sebagai kebenaran. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa Mia sebenarnya masih belum bisa menerima kepergian sang ibu sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, kita kembali diperlihatkan kepada si Ruli di rumah sakit yang terlihat kondisinya semakin mengkhawatirkan. Tak hanya tubuhnya yang melemah, pikirannya pun kian terguncang. Ia mulai menunjukkan perilaku yang aneh, seolah tak lagi punya semangat melanjutkan hidup. Hingga pada suatu malam, mereka kembali berkumpul untuk mencari solusi jalan keluar. Di momen ini, Mia akhirnya membuka suara, menceritakan hal-hal ganjil yang ia alami belakangan ini, termasuk penampakan misterius yang suka muncul begitu saja. I got the hand off him. And he went full skates. What are you doing here? Dari hasil kongres tadi akhirnya mereka merujuk pada satu nama yang mungkin bisa memberikan solusi pada masalah saat ini. Ia adalah Choli yang ternyata masih selamat dari insiden penusukan brutal di awal film. Namun alih-alih mendapatkan jalan keluar, Choli malah menyalahkan mereka karena sudah bermain-main dengan tangan replika tersebut yang melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan. Dan kini semuanya sudah terlambat. What are you saying? He's fucking him up. Perdebatan kembali memanas. Jed terus menyalahkan Mia karena telah mengizinkan Ruli ikut dalam permainan. Dirasa ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, hanya membuang-buang waktu saja. Dengan tekad bulat, Mia memutuskan untuk kembali menggunakan tangan palsu ajaib. Siapa tahu dengan benda itu lagi Ruli masih bisa diselamatkan. Setelah Josh menyerahkan tas yang berisi tangan palsu tersebut, Mia, Jed dan Daniel memutuskan kembali ke rumah sakit. Sementara Josh dan si Ala yang tidak ingin terlibat lebih jauh memilih untuk pulang saja. Hey, good luck. Sampailah mereka bertiga di rumah sakit, percobaan pun dimulai. Terlihat Ruli yang masih terbaring tak sadarkan diri dipaksa untuk menggenggam tangan palsu. Namun meski sudah dicoba berkali-kali, usaha ini tak membuahkan hasil. Sehingga Mia memutuskan melakukannya sendiri. Tak butuh waktu lama, sosok hantu bocil tiba-tiba muncul di hadapannya. It's not working. Mia. Mia. Riley. Talk to me. Is there a boy here? Hi. Please. I like you. Setelah Mia mengizinkan roh itu masuk dalam tubuhnya, ia langsung kerasukan. Dalam kondisi itulah Mia melihat banyak makhluk astral mengelilingi Ruli seolah jiwanya ditahan di alam roh. Ruli nampak berintih dan memohon pertolongan, tapi Mia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian Mia tersadar kembali setelah Jed menarik tangan palsu dari genggamannya. Meski sudah kembali ke alam sadar, Mia masih terlihat gelisah. Pikirannya kalut seolah terjebak dalam overthinking yang tidak berujung. Dalam kondisi hati yang masih kacau, Mia pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, sang ayah nampak sudah standby menunggu dan menunjukkan sebuah surat lama yang katanya itu ditulis oleh ibunya. Dalam isi surat terungkap sang ibu terpaksa berpindah alam dikarenakan terlilit masalah utang Bang Emok. Belum sampai Mia percaya semua, sebuah bisikan terdengar dari sudut ruangan, samar tapi jelas dari sosok misterius dan berkata, semua itu tidak benar. I hope you don't hate me. Entah itu halusinasi atau kenyataan, sosok yang kini semakin jelas menyerupai ibunya kembali muncul di dalam kamar dan terus-menerus mendoktrin Mia. Ia meyakinkan bahwa pria di luar sana bukanlah Meg. Tak hanya itu, sosok ini juga menyuruh Mia untuk segera mengakhiri penderitaan Ruli. Mia yang semakin terjebak dalam kebingungan pun mulai kehilangan arah, tak bisa membedakan antara mana yang nyata dan mana yang ilusi. Sehingga di saat Max mendobrak pintu kamar yang bermaksud untuk menyadarkannya, Mia justru beraksi di luar kendali dan inilah yang terjadi.
Setelah membohongi Jed lewat telepon, Mia yang masih berada dalam pengaruh bisikan gaib diam-diam menyelinap masuk ke rumah sakit menuju kamar tempat di mana Ruli berada. Sesampainya di sana, Ruli yang sedang terbaring lemah pun terlihat bukanlah Ruli yang sebenarnya, melainkan sosok kakek tua dengan muka menyeramkan. Dalam kondisi pikiran yang tak stabil, Mia nyaris melakukan sesuatu yang berbahaya, namun tepat sebelum ia bertindak, tiba-tiba teralihkan dengan kemunculan seekor kanguru yang pernah ia lihat di awal cerita. Kehadiran sosok itu seakan menjadi pengingat bahwa semua ini hanyalah ilusi semata. Masih di rumah sakit, cerita balik ke Cromlah di ruang tunggu yang mendapat telepon dari Jed memberitahukan bahwa kondisi mental Mia sedang tidak sehat. Menyadari bahwa saat ini si Mia sedang menemani Ruli di kamar rawat, Cromlah panik dan langsung bergegas mengeceknya. Namun sayang, semua sudah terlambat. Mia menghilang membawa Ruli yang entah dibawa kemana. Di saat yang sama, Jed tiba di rumah sakit dan melihat Mia di seberang jalan membawa Ruli. Ia pun berteriak memanggilnya, tapi Mia tak menggubris dan terus menjauh menuju jalan keabadian. Di detik-detik krusial ini, pikiran Mia yang kosong terus-menerus diganggu oleh bisikan halus dari sosok yang menyerupai ibunya. Suaranya terdengar lembut, memujuk Mia dengan kata-kata manis. Ia diyakinkan bahwa membawa Ruli yang kini tampak seperti seorang pria tua lemah dan tak berguna adalah cara terbaik untuk membawanya menuju ketenangan, di mana segala rasa sakit bisa berakhir dengan damai. Dan inilah hal yang tidak perlu terjadi sebenarnya. Di akhir cerita, Mia terbangun perlahan di tengah jalan tol, tapi semua nampak terasa asing, tak satu orang pun menyapanya, seolah keberadaannya tak lagi nyata. Kemudian ia berjalan di lorong rumah sakit yang sepi, lalu melihat ayahnya berjalan menjauh. Mia memanggil penuh harap, tapi sayang ayahnya tidak mendengar. Di sini juga ia melihat Ruli dikelilingi keluarganya, nampak mereka menangis bahagia, bersyukur Ruli sudah siuman dari komanya. Di saat itulah Mia baru sadar ternyata ia sudah meninggal, mengorbankan dirinya untuk Ruli yang sudah dianggap adiknya sendiri. Tepat di saat kisah Mia berakhir, sebuah kisah baru dimulai. Sekelompok remaja di satu negara sedang memegang tangan yang sama. Mereka berkata, "Talk, talk, talk to me." Dan kini Mia menjadi arwah penasarannya. Film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita belajar bahwa rasa kehilangan bisa menyesatkan kalau tidak dihadapi dengan hati yang kuat. Lalu kita juga diingatkan bahwa bermain-main dengan sesuatu yang tidak kita pahami bisa berujung pada petaka. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa cinta kadang muncul dalam bentuk pengorbanan paling kelam sekalipun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa berkembang kayak channelnya Mr. PS. Wassalam, permios.